Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Ramadhani dengan NIM 125180111 dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Aljabar Linear Elementer dosen pengampu Bapak Zulkarnain SSI MPD. Di sini saya membuktikan nilai determinan matriks menggunakan ordo 3x3 dengan metode yang pertama metode Sarus, yang kedua metode kofaktor, dan yang ketiga metode OBE atau operasi baris elementer. Dan yang kedua yaitu membuktikan nilai X, Y, dan Z pada SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan eliminasi Gaussian Jordan, dan aturan Cramer. Dengan cara seperti ini. Nah, 2 ini dapat hasil dari 2, terus dikali 3 dikali 6, ditambah 4 dikali negatif 2 dikali 2, ditambah 1 dikali 1 dikali 4, terus dikurang dengan hasil bawahnya yaitu 2 dikali 3 dikali 1, ditambah 4 dikali negatif 2 dikali 2, terus ditambah 6 dikali 1 dikali 4. Dapatlah hasil 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 dikali 6 sama dengan 36. Terus 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8, negatif 8 dikali 2 sama dengan negatif 16. Yang awalnya tambah menjadi negatif. Terus 1 ditambah 1 dikali 1 dikali 4, hasilnya adalah 4. Terus dikurang 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 dikali 1 sama dengan 6. Terus 4 dikali negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 16. Awalnya positif menjadi negatif. Terus ditambah 6 dikali 1 6, 6 dikali 4 sama dengan 24. Terus kita akan mengurangkan 36 dikurang 16 sama dengan 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24, menghasilkan 24. Terus dikurang 6 dikurang 16 sama dengan negatif 10. Negatif 10 ditambah 24 sama dengan 14. Jadi kita akan mengurangkan nilai tersebut jadi hasil yang dari tadi. Terus 24 dikurang 14 sama dengan 10. Jadi kita mendapatkan hasil metode Sarus yaitu 10. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan metode selanjutnya, yaitu setelah metode Sarus, yaitu ada metode kofaktor. Nah, di sini sudah ada determinan matriks A yaitu 2 4 1 1 3 negatif 2 2 4 6. Nah, di sini buktikan metode kofaktor hasilnya sama dengan metode Sarus dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Nah, rumus kofaktor sepanjang baris pertama yaitu ada bet A sama dengan A11 dikali C11 ditambah A12 dikali C12 ditambah A13 dikali C13. Nah, di sini ada A11 atau minor 11, ada 2 4 1 1 3 negatif 2 2 4 6. Nah, yang dimana ketika terhubung itu
tidak dikalikan, dan kita mendapatkan hasil yaitu 3, negatif 2, 4, dan 6. Nah, setelah menghasilkan itu, kita akan mengalihkan silang. 3 dikali 6 dikurang 4 dikali negatif 2. Nah, 3 dikali 6 sama dengan 18. Negatif 4 dikali negatif 2 yaitu plus 8. 18 ditambah 8 yaitu 26. Nah, untuk mencari kofaktornya yaitu A11 dikali kofaktor C11 sama dengan negatif 1. Pangkat 1 ditambah 1, yang dimana negatif 1 dikali negatif 1 berarti 1. M11 sama dengan M11, jadi 26, hasilnya tetap positif. Yang kedua yaitu adalah A12 atau minus 12, yaitu ada 2, 4, 1, 1, 3, negatif 2, 2, 4, 6. Nah, di sini yang terhubung itu tidak dikalikan. Nah, jadi kita mendapatkan 1, negatif 2, 2, dan 6. Nah, kita akan mengalihkan silang seperti sebelumnya. 1 dikali 6 dikurang 2 dikali negatif 2. 1 dikali 6 yaitu 6. Negatif 2 dikali negatif 2 yaitu plus 4. Berarti 6 ditambah 4 menghasilkan 10. Nah, untuk hasil kofaktornya yaitu A12 dikali kofaktor 12 sama dengan negatif 1. Pangkat 1 ditambah 2 yaitu 3. Berarti negatif kali negatif yaitu positif. Positif dikali negatif berarti hasilnya negatif. Jadi negatif minus 12 yaitu yang awalnya positif menjadi negatif 10. Dan yang ketiga yaitu adalah A13 atau M13. Ada 2, 4, 1, 1, 3, negatif 2, 2, 4, 6. Nah, yang tidak terhubung itu yang akan dikalikan. Jadi kita mendapatkan 1, 3, 2, dan 4. Setelah dapat hasilnya yaitu kita akan mengalihkan seperti sebelumnya, yaitu 1 dikali 4 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 1 dikali 4 yaitu 4. Negatif 2 dikali negatif 3 yaitu 6. Jadi 4 dikurang 2 yaitu hasilnya adalah negatif 2. Nah, untuk menghasilkan kofaktornya yaitu A13 dikali C13 sama dengan negatif 1. Pangkat 1 ditambah 3 yaitu 4. Berarti negatif kali negatif positif, negatif kali negatif positif. Jadi hasilnya tetap positif. Jadi ini kan negatif 2. Nah, di sini negatif ketemu positif yaitu tetap hasilnya negatif. Nah, jadi determinan A menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama adalah A11 yaitu adalah baris pertama yaitu 2, dan yang kofaktor 26 C11 yaitu 26 lagi hasilnya ditambah A12 yaitu 4 dikali negatif 10 yaitu yang hasil dari kofaktor A12 dan ditambah 1 itu adalah A13 dikali negatif 2 yaitu hasil dari kofaktor negatif 2. Jadi 22 dikali 26 yaitu 52. 4 dikali negatif 10 yaitu negatif 40. 1 dikali negatif 2 yaitu negatif 2. Berarti 52 dikurang 40 yaitu 12. 12 dikurang 2 yaitu 10. Jadi hasil dari
Determinan A, ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama yaitu 10. Sama dengan hasil dari metode Saurus yang telah kita buktikan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adalah metode OBE atau operasi baris elementer. Nah, di sini ada matriks A yaitu 2, 4, 1, 1, 3, negatif 2, 2, 4, 6. Nah, langkah-langkah untuk menghitung nilai determinan ordo 3 kali 3 menggunakan OBE atau operasi baris elementer. Yang pertama ada langkah A21 wajib bernilai 0 atau baris kedua kolom ke-1. Dan yang kedua yaitu ada A31 wajib bernilai 0 atau baris ketiga kolom ke-1 wajib bernilai 0. Yang ketiga yaitu A32 wajib bernilai 0 atau baris ketiga kolom kedua wajib bernilai 0. Nah, untuk langkah pertama atau langkah ke-1, A21 wajib bernilai 0 atau baris kedua kolom ke-1. Nah, untuk mengetahui kalau baris itu horizontal, ini ada 3 baris, 1, 2, 3. Dan vertikal yaitu disebut kolom 1, 2, 3. Nah, untuk menghasilkan A21 ini bernilai 0, kita menggunakan rumus B2 dikurang 1/2. 1/2 B1. Nah, di sini B2 yaitu 0. B2 itu 1. Kita menggunakan rumus B2 dikurang 1/2 B1. Sama dengan turunkan B2 itu 1 dikurang rumus 1/2 dikali B1 yaitu 2. Sama dengan tulis ulang 1 dikurang 1 dikali 2 yaitu 2. 2 dibagi 2 yaitu 1. Berarti 1 dikurang 1 hasilnya 0. Terus yang kedua yaitu sama rumusnya B2 dikurang 1/2 B1 sama dengan ini 3 baris kedua tadi dikurang rumus 1/2 dikali 4 baris pertama sama dengan tulis ulang 3-nya 1 dikali 4 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi 3 dikurang 2 hasilnya 1. Terus yang ketiga B3 dikurang 1/2 B1 sama dengan ini negatif 2 baris ketiganya dikurang rumus 1/2 dikali 1 baris pertama ditulis ulang negatif 2 nya dikurang 1 dikali 1 1 dibagi 2 itu tidak bisa, jadi kita tulis 1/2. Nah, untuk menyamakan penyebutnya kita mengalihkan 2. Jadi negatif 2 dikali 2 per 1 dikali 2 dikurang 1/2. Nah, hasilnya 2 dikali 2 4. Negatif 4 per 1 dikali 2 2 dikurang 1/2. Nah, di sini kan penyebutnya udah sama-sama 2 nih. Terus kita kurangkan negatif 4 dikurang negatif 1 hasilnya negatif 5/2. Nah, jadi hasil dari A21 wajib bernilai 0 yaitu baris kedua kolom ke-1 yaitu adalah 0. Kita dapat. Nah, yang diubah yaitu hanya baris kedua saja. 2, 4, 1. Hasil dari baris kedua yaitu adalah 0, 1, negatif 5/2. Jadi kita tulis 0, 1, negatif 5/2. Dan yang baris ketiga itu tetap 2, 4, 6. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu A31 wajib bernilai 0 atau baris ketiga kolom ke-1. Di sini untuk menghasilkan 0 baris ketiganya yaitu kita menggunakan rumus B3 dikurang B1. Di sini sebenarnya ada 1 tapi tidak dituliskan. Jadi baris ketiga yaitu 2 dikurang rumus 1 dikali baris pertama yaitu 2
sama dengan 2 ditulis ulang, 1 dikali 2 2. Jadi 2 dikurang 2 0. Yang kedua yaitu B3 sama terusnya B1 dikurang B1 sama dengan ini 4 garis ke ujungnya 4 dikurang rumus 1 dikali 4 garis pertama dengan 4 dikurang 1 dikali 4 4 berarti 4 dikurang 4 0. Terus yang ketiga sama rumusnya B3 dikurang B1 B3 yaitu 6 dikurang 1 titik B1 itu 1 6 tulis ulang kurang 1 dikali 1 1. Jadi 6 dikurang 1 adalah 5. Jadi kita mendapatkan B3 dikurang B1 yaitu 0. Atau baris ketiga kolom pertama yaitu kita dapat hasilnya 0. Kita akan menuliskan yang berubah hanya baris ketiga 2 4 1 0 1 negatif 5 tambah 2 0 ini 0 dan 5. Nah, untuk langkah ketiga yaitu tadi A32 wajib bernilai 0. Tapi pada A31 atau baris ketiga kolom ke-1 dalam perhitungannya ini kita sudah mendapatkan hasil baris ketiga kolom kedua 0. Jadi sudah terbentuk matriks segitiga atas. Nah, setelah terbentuknya matriks segitiga atas ini, kita akan mengalihkan hasil elemen-elemen diagonal utamanya. Elemen diagonal utamanya ada 2, ada 1, ada 5. Jadi kita akan mengalihkan semuanya. Yang pertama 2 dikali 1 yaitu 2, 2 dikali 5 yaitu hasilnya 10. Jadi kita mendapatkan hasil OBA yaitu 10. Jadi terbukti bahwa metode operasi baris elementer ini sama seperti hasil sebelumnya yaitu metode Sarus dan Kopaktor. Nah, karena semuanya sudah terbukti bahwa menghasilkan hasil yang sama. Baiklah, setelah menyelesaikan soal pertama, kita akan melanjutkan soal kedua, yaitu buktikan nilai X, Y, dan Z pada SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel berikut yang sudah diperoleh hasilnya, yaitu pada matriks 1 3 2 16, 2 4 2 12, 1 1 4 20. X adalah 7, Y adalah 1, Z adalah 3. Mari kita buktikan dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama eliminasi Gaussian, yang kedua eliminasi Gaussian Jordan, dan yang ketiga aturan Cramer. Yang pertama yaitu eliminasi Gaussian. Eliminasi Gaussian ini memiliki 6 langkah, dilakukan secara berurutan, tidak boleh acak. Yang pertama yaitu langkah 1 atau A11 wajib menilai 1 atau baris pertama kolom pertama yaitu ada 1. Karena pada matriks di sini sudah bernilai 1, jadi kita tidak perlu mengubah nilai tersebut. Jadi 1 3 2 16, 2 4 negatif 2 12, 1 1 4 20. Langkah kedua yaitu A21 wajib menilai 0 atau baris kedua kolom ke-1 yaitu ada 2. Nah, agar mendapatkan nilainya 0, kita mendapatkan rumus B2 dikurang 2B1. Kita mengalihkan dengan cara baris kedua dikalikan dengan baris pertama dengan menggunakan rumus tersebut. B2 yaitu 2 dikurang 2 yaitu rumus dikali 1 yaitu B1. Jadi 2 dikurang 2 dikali 1, 2 dikali
B1 yaitu negatif 2 dikurang 2 dikali 2, 4. Negatif 2 dikurang 4 yaitu negatif 6. Terus yang ke B2 yaitu 12 dikurang 2 dikali B1 yaitu 16. 12 dikurang 2 dikali 16 yaitu 32. 12 dikurang 32 adalah negatif 20. Jadi matriks yang berubah hanya baris kedua. Jadi yang baris pertama dan baris ketiga itu tetap. Jadi kita tulis 1, 3, 2, 16, 0, negatif 2, negatif 6, dan negatif 20. Dan yang ketiga 1, 1, 4, 20. Nah, lanjut gambar ketiga yaitu A tidak 1 wajib bernilai 0 atau baris ketiga kolom ke-1. Ini. Untuk bisa menghasilkan 0, kita mendapatkan rumus B3 dikurang B1. Dengan cara mengalihkan seperti ini. Dikalikan dengan ini. Jadi B3 yaitu 1 dikurang 1, rumus dikali 1 yaitu B1, dan 1 dikurang 1 dikali 1, 1 dikurang 1 yaitu 0. Terus B3 yaitu 1 dikurang 1 dikali 3 yaitu B1. Nah, 1 dikurang 1 dikali 3, 1 dikurang 3 adalah negatif 2. Terus B3 yaitu 4 dikurang 1 dikali 2 yaitu B1. Jadi 4 dikurang 1 dikali 2, 2. 4 dikurang 2 adalah 2. Terus B3 yaitu 20 dikurang 1 dikali 16 B1. 20 dikurang 1 dikali 16, 20 dikurang 16 adalah 4. Jadi yang berubah hanya baris ketiga. Satu, kita tulis 3, 2, 16, 0, negatif 2, negatif 6, negatif 20, 0, negatif 2, 2, 4. Lanjut, langkah keempat yaitu ada A22 wajib bernilai 1 atau baris kedua kolom kedua yaitu negatif 2. Untuk bisa menghasilkan 0, kita menggunakan rumus negatif 1/2 B2. Jadi B2 yaitu negatif 2 dikali negatif 1/2 dikali negatif 2. Negatif 1 dikali negatif 2 yaitu 2, 2 dikali 2 yaitu 1. Terus B2 masukkan rumus negatif 1/2 dikali B2 yaitu negatif 6. Jadi negatif 1 dikali negatif 6, 6 dibagi 2 yaitu 3. Terus masukkan rumus negatif 1/2 dikali negatif 20. Negatif 1 dikali negatif 20 yaitu 20. 20 dibagi 2 yaitu 10. Jadi kita mendapatkan hasil A22 yaitu 0, 1, 3, 10. Karena di sini sudah 0, kita tidak perlu menghitungnya. Karena hasilnya tetap 0. Jadi hasilnya 1, 3, 2, 16 yang berubah hanya baris kedua. 0, 1, 3, 10, 0, negatif 2, 2, 4. Langkah kelima yaitu A32 wajib bernilai 0 atau baris ketiga kolom kedua yaitu ini. Untuk bisa menghasilkan 0, kita menggunakan rumus B3 ditambah 2 B2. Kita mengalihkan dengan cara seperti ini. Jadi B3 yaitu negatif 2 ditambah 2 yaitu rumus dikali 1 yaitu B2. Negatif 2 ditambah 2 dikali 1, 2. Negatif 2 ditambah 2 adalah 0.
tambahannya baris ketiga. 1, 3, 2, 16, 0, 1, 3, 10. Karena apapun yang dikalikan atau dibagi 0 hasilnya tetap 0. 0, 8, 24. Nah, lanjut ke langkah yang terakhir atau langkah ke-6. A33 wajib bernilai 1. Ini wajib bernilai 1. Jadi kita mendapatkan rumus 1/8 B3. 1/8 B3. Caranya yaitu 1/8 dikali B3 yaitu 8. 1/8 1 dikali 8 yaitu 8. 8 dibagi 8 yaitu adalah 1. Terus masukkan rumus 1/8 dikali B3 yaitu 24. 1 dikali 24 24 dibagi 8 adalah 3. Jadi kita mendapatkan hasil akhir yaitu matriks segitiga atas. 1, 3, 2, 16, 0, 1, 3, 10, 0, 0, 1, 3. Maka sudah terbentuk segitiga atas. Setelah itu kita akan membuat persamaan untuk bisa menghasilkan nilai X, Y, dan Z. Persamaannya tuh ini tadi diubah ke persamaan hasil akhirnya. Jadi X yaitu adalah 1 ditambah 3 yaitu 3Y ditambah 2 yaitu 2Z sama dengan 16. Y adalah 1 ditambah 3Z sama dengan 10. Dan Z adalah 3. Nah, di sini kita sudah mengetahui hanya Z yaitu bernilai 3. Jadi kita mencari nilai Y dan X. Untuk persamaan 1, kita mencari nilai Y. Jadi Y ditambah 3Z sama dengan 10. Y ditambah 3 dikali Z kan tadi 3 hasilnya. Jadi 3 dikali 3 9 sama dengan 10. Y ditambah 9 sama dengan 10. Jadi kita pindahkan ruas ke 9 ini dipindah ke sebelah kanan, pindah ruas jadi negatif 9. Jadi Y sama dengan 10 dikurang 9 adalah 1. Jadi Y hasilnya 1. Nah, lanjut untuk kepersamaan kedua atau mencari nilai X, yaitu persamaan X ditambah 3 Y ditambah 2Z sama dengan 16. X ditambah 3 dikali Y kan tadi hasilnya 1, jadi 3 dikali 1 ditambah 2 dikali Z kan tadi 3, 2 dikali 3 sama dengan 16. Terus X ditambah 3 dikali 1 3 ditambah 2 dikali 3 yaitu 6 sama dengan 16. Lalu untuk menghasilkan X kita memindahkan atau pindah ruas plus 3 ditambah 6 yaitu menjadi negatif. Jadi X sama dengan 16 dikurang 3 dikurang 6. 16 dikurang 3 13 dikurang 6 7. Jadi kita mendapatkan nilai X yaitu 7. Maka terbukti bahwa eliminasi Gaussian ini hasil nilai X, Y, Z yaitu X adalah 7, Y adalah 1 dan Z adalah 3. Setelah menyelesaikan metode pertama, kita akan melanjutkan ke metode kedua yaitu eliminasi Gaussian-Jordan. Nah, eliminasi Gaussian-Jordan ini memiliki 9 langkah yang dilakukan secara berurutan, tidak boleh acak. Langkah pertama yaitu A11 wajib bernilai 1, yaitu karena pada matriks ini A11 sudah bernilai 1, maka tidak perlu mengubah nilai tersebut. Jadi 1, 3, 2, 16, 2, 4 negatif 2, 12, 1, 1, 4, 20. Nah, lanjut langkah kedua yaitu A21 wajib bernilai 0 atau
3 yaitu B1. 4 dikurang 2 dikali 3, 6. 4 dikurang 6 adalah negatif 2. Lanjut, negatif 2 yaitu B2 dikurang 2 dikali 2 yaitu B1. Negatif 2 dikurang 2 dikali 2, 4. Negatif 2 dikurang 4 adalah negatif 6. Lanjut, B2 yaitu 12 dikurang 2 dikali 16 B1. 12 dikurang 2 dikali 16, 32. 12 dikurang 32 negatif 20. Jadi kita mendapatkan hasil dari A21 yaitu 0. Maka kita akan menulis matriks yang berubah hanya baris kedua karena kita mencari baris kedua. Jadi kita 1, 3, 2, 16 tetap. Yang berubah hanya baris kedua 0, negatif 2, negatif 6, negatif 20. Dan yang ketiga yaitu tetap yaitu 1, 1, 4, 20. Lanjut langkah ketiga yaitu A31 wajib bernilai 0 atau baris ketiga kolom pertama ini. Untuk bisa menghasilkan 0 baris ketiga dan kolom pertama ini, kita menggunakan rumus B3 dikurang B1. Tinggal seperti ini kita kalikan ini dikali dengan garis pertama. B3 yaitu 1 dikurang 1 yaitu rumus dikali 1 yaitu B1. Jadi 1 dikurang 1 dikali 1, 1 dikurang 1 adalah 0. Lanjut, 1 yaitu B3 dikurang 1 dikali 3 yaitu B1. 1 dikurang 1 dikali 3, 1 dikurang 3 adalah negatif 2. Lanjut, 4 yaitu B3 dikurang 1 dikali 2 B1. 4 dikurang 1 dikali 2 negatif 2. 4 dikurang negatif 2 yaitu 2. Lanjut, 20 yaitu B3 dikurang 1 dikali 16 B1. 20 dikurang 1 dikali 16, 20 dikurang 16 adalah 4. Jadi kita mendapatkan hasil A31 yaitu 0. Jadi yang berubah hanya baris ketiga dan baris lain tetap 1, 3, 2, 16, 0, negatif 2, negatif 6, negatif 20, 0, negatif 2, 2, dan 4. Nah, lanjut ke langkah keempat yaitu A22 wajib bernilai 1 atau baris kedua kolom kedua. Jadi kita mendapatkan rumus yaitu negatif 1/2 B2. Masukkan rumus negatif 1/2 dikali B2 yaitu negatif 2. Negatif 1 dikali negatif 2, 2 karena negatif ketemu negatif adalah positif. Jadi 2 dibagi 2 adalah 1. Terus negatif 1/2 dikali B2 yaitu 6, negatif 6. Negatif 1 dikali negatif 6 adalah 6. 6 dibagi 2 adalah 3. Lanjut, negatif 1/2 dikali B2 yaitu negatif 20. Negatif 1 dikali negatif 20 adalah negatif adalah 20. Karena negatif ketemu negatif positif. Jadi 20 dibagi 2 yaitu 10. Jadi kita mendapatkan hasil A22 yaitu 1. Nah, kita akan menulis matriksnya yang berubah hanya baris kedua. 1, 3, 2, 16, 0, 1, 3, 10, 0, negatif 2, 2, 4. Lanjut, langkah kelima yaitu A32 wajib bernilai 0 atau baris ketiga kolom kedua. Cara mengalihkannya dengan seperti ini. Jadi kita mendapatkan rumus B3 ditambah 2B2. B3 yaitu negatif 2 ditambah 2 yaitu rumus dikali 1 yaitu B2. Negatif 2 ditambah 2 dikali 1 2. Negatif 2 ditambah 2 adalah 0. Terus
B3 yaitu 2 ditambah 2 dikali 3 yaitu B2. 2 ditambah 2 dikali 3 6. 2 ditambah 6 adalah 8. Terus 4 yaitu B3 ditambah 2 dikali 10 yaitu B2. 4 ditambah 2 dikali 10 20. 4 ditambah 20 adalah 24. Jadi yang berubah hanya baris ketiga. Yang lain tetap 1, 3, 2, 16, 0, 1, 3, 10, 0, 8, 24. Nah, lanjut ke langkah 6. Nah, tadi kan di metode Gaussian, langkah ke-6 adalah langkah akhir. Tapi di Gaussian total, langkah ke-6 yaitu bukan langkah terakhir, melainkan langkah 9 yang terakhir. Jadi langkah ke-6, A12 wajib bernilai 0 atau baris pertama kolom kedua. Ini nilai 3. Cara supaya 3 ini 0, kita mendapatkan rumus B1 dikurang 3 B2. Ini cara membalikannya. B1 yaitu 3 dikurang 3 yaitu rumus dikali 1 yaitu B2. 3 dikurang 3 dikali 1 3. 3 dikurang 3 adalah 0. Terus B1 2 dikurang 3 dikali 3 yaitu B2. 2 dikurang 3 dikali 3 9. 2 dikurang 9 adalah negatif 7. Terus 16 yaitu B1 dikurang 3 dikali B2 yaitu 10. 16 dikurang 3 dikali 10 30. 16 dikurang 30 adalah negatif 14. Jadi yang berubah hanya baris pertama. Jadi ini hasilnya 0 baris kedua, baris pertama kolom ke-1. Jadi 1 0 negatif 7 negatif 14. 0 1 3 10 0 0 8 24. Nah, lanjut ke langkah ke-7 yaitu A33 wajib bernilai 1. A33 ini untuk bisa hasilnya 1, kita menggunakan pembagian yaitu 1/8 B3. Jadi 1/8 dikali B3 yaitu 8. 1 dikali 8 8. 8 dibagi 8 adalah 1. Terus 1/8 dikali B3 yaitu 24. 1 dikali 24 24. 24 dibagi 8 adalah 3. Jadi kita mendapatkan hasil A33 yaitu 1. Nah, kita tulis yang berubah hanya baris ketiga. Jadi yang baris 1 dan yang baris kedua itu tetap 1 0 1 0 negatif 7 negatif 14 0 1 3 10 0 0 1 3. Lanjut langkah yang ke-8 yaitu A23 wajib bernilai 0 atau baris kedua kolom ketiga. Ini supaya bisa hasilnya 0, kita menggunakan rumus B2 dikurang 3 B3. Jadi ini bagian seperti ini. B2 dikurang 3 B1. Ini kan 1 tadi, kita hasilnya 1 kan. Terus B2 dikurang 3 B2. B2 yaitu 3 dikurang 3 yaitu rumus dikali 1 yaitu B3. Jadi 3 dikurang 3 dikali 1 3. 3 dikurang 3 yaitu adalah 0. Terus 10 yaitu B2 dikurang 3
yang baris ketiga dan baris pertama yaitu tetap. Jadi 1, 0, negatif 7, negatif 14, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 3. Nah, sekarang langkah terakhir atau A13 wajib bernilai 0 atau baris pertama kolom ketiga ini negatif 7. Nah, cara supaya negatif 7 ini bernilai 0, kita menggunakan rumus B1 ditambah 7 B3. Ini dikalikan ini dikalikan dengan ini. Nah, jadi B1 yaitu negatif 7 ditambah 7 yaitu rumus dikali 1 yaitu B3. Negatif 7 dikali 7, negatif 7 ditambah 7 dikali 1, 7. Negatif 7 ditambah 7 adalah 0. Terus negatif 14 yaitu B1 ditambah 7 dikali 3 yaitu B3. 14 ditambah 7 dikali 3 yaitu 21. Negatif 14 ditambah 21 adalah 7. Jadi kita sudah mendapatkan hasil A13 yaitu 0. Maka yang berubah hanya baris pertama dan yang baris kedua dan baris ketiga itu tetap. Jadi 1, 0, 0, 7, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 3. Nah, selesai, sudah langkah-langkah semuanya. Terus ini nilai akhirnya atau nilai X, Y, dan Z. Jadi terbukti bahwa nilai X adalah 7, Y adalah 1, dan Z adalah 3. Maka terbuktilah bahwa eliminasi Gaussian-Jordan ini memperoleh hasil sama seperti eliminasi Gaussian pada sebelumnya, yaitu X adalah 7, Y adalah 1, Z adalah 3. Setelah menyelesaikan kedua metode yaitu metode Gaussian dan Nah, baiklah, setelah menyelesaikan kedua metode eliminasi Gaussian dan eliminasi Gaussian-Jordan, kita akan melanjutkan ke metode berikutnya yaitu metode aturan Cramer. Metode aturan Cramer ini memiliki 4 langkah. Yang pertama yaitu matriks koefisien. Matriks koefisien yaitu ada 2, A dan B. Matriks koefisien yaitu ada A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, dan B, B1, B2, dan B3. Atau A 132, 24, negatif 2, 114, dan B 16, 12, 20. Nah, yang kedua yaitu determinan utama. Yaitu determinan utama ada yang di sini matriks A ada 1, 3, 2, 2, 4, negatif 2, 1, 1, 4. Nah, untuk mencari aturan Cramer atau hasil Cramer, kita menggunakan metode Saus untuk membagi hasil Cramer. Yaitu seperti sebelumnya, kolom keempat dan kolom kelima yaitu sebagai kolom tambahan dari kolom 1 dan kolom kedua. Jadi 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, negatif 2, 2, 4, 1, 1, 4, 1, 1. Jadi kita menghitungkan seperti ini mengalihkannya supaya mendapatkan hasil metode Saus. Jadi determinan A yaitu 1 dikali 4 dikali 4 ditambah 3 dikali negatif 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 1 dikurang 1 dari bawah
dikali 4 dikali 2 ditambah 1 dikali negatif 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 dikali 3 dan menghasilkan 1 dikali 4 4 dikali 4 16 ditambah 3 dikali negatif 2 negatif 6 negatif 6 dikali 1 yaitu negatif 6 ditambah 2 dikali 2 4 4 dikali 1 yaitu 4 dikurang 1 dikali 4 4 4 dikali 2 8 ditambah 1 dikali negatif 2 negatif 2 negatif 2 dikali 1 yaitu negatif 2 ditambah 4 dikali 2 8 8 dikali 3 yaitu 24 jadi kita mengurangkan hasilnya 16 dikurang 6 ditambah 4 hasilnya 14 dikurang 8 dikurang 2 ditambah 24 hasilnya 30 jadi 14 dikurang 30 yaitu negatif 16 jadi metode Sarus hasilnya negatif 16. Nah lanjut yang ketiga yaitu determinan pengganti. A. Untuk X ganti kolom pertama dengan konstanta B. Konstanta B tadi ada 16, 12, 20. Jadi kolom pertama yaitu ini. Maka digantikan jadi 16, 12, 20. Dan kolom keempat juga seperti itu karena tadi tambahan. Jadi 16, 3, 2, 16, 3, 12, 4 diganti 2, 12, 4. 20, 1, 4, 21. Maka determinan dx yaitu dikalikan seperti sebelumnya seperti ini. Di bawah. Jadi 16 dikali 4 dikali 4 ditambah 3 dikali negatif 2 dikali 20 ditambah 2 dikali 12 dikali 1 dikurang dari bawah tentunya 20 dikali 4 dikali 2 1 dikali negatif 2 dikali 16 ditambah 4 dikali 12 dikali 3. Jadi kita menghasilkan 16 dikali 4 64 64 dikali 4 yaitu 256 ditambah 3 dikali negatif 2 yaitu 6 negatif 6 dikali 20 yaitu negatif 120 ditambah 2 dikali 12 24 24 dikali 1 24 dikurang 20 dikali 4 80 80 dikali 2 190 ditambah 1 dikali negatif 2 negatif 2 negatif 2 dikali 16 yaitu negatif 32 ditambah 4 dikali 12 48 48 dikali 3 yaitu 144 jadi hasil dari determinan X 256 dikurang 120 ditambah 24 hasilnya 160 dikurang 160 dikurang 32 ditambah 144 jadi 272 160 dikurang 272 hasilnya adalah negatif 112 atau dx yaitu negatif 112. Nah untuk Y ganti kolom kedua dengan konstanta B. Nah konstanta B itu tadi yaitu ada 16, 12, 20 jadi yang berubah yaitu kolom kedua dan kolom kelima. Jadi 1 16 2 1 16 2 12 negatif 2 2 12 1 24 1 20. Nah, cara menghasilkannya kita kalikan seperti ini. Di bawah. Jadi determinan Y 1 dikali 12 dikali 4 ditambah 16 dikali negatif 2 dikali 1 ditambah 2 dikali 2 dikali 20
dikurang 1 dikali 12 dikali 2 ditambah 20 dikali negatif 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 dikali 16. Jadi hasil dari 1 dikali 12 yaitu 12, 12 dikali 4 48 ditambah 16 dikali negatif 2 adalah negatif 32, negatif 32 dikali 1 yaitu negatif 32 ditambah 2 dikali 2 4, 4 dikali 20 yaitu 80 dikurang 1 dikali 12 12, 12 dikali 2 24 ditambah 20 dikali negatif 20 yaitu negatif 40 negatif 40 dikali 1 negatif 40 ditambah 4 dikali 2 8 8 dikali 16 yaitu 128. Nah, kita mengurangkan 48 dikurang 32 ditambah 80 hasilnya 96 dikurang 24 dikurang 40 ditambah 128 adalah negatif 112. Jadi 96 dikurang 112 yaitu negatif 16 atau DY negatif 16. Nah, untuk Z ganti kolom ketiga dengan konstanta B. Konstanta B tadi itu 16, 12 dan 20. Jadi kolom ketiga ini. Jadi 1 3 16 1 3 2 4 12 2 4 1 1 20 1 1. Determinan DZ kita kalikan seperti ini untuk menghasilkannya. Jadi 1 dikali 4 dikali 20 ini ditambah 3 dikali 12 dikali 1 ini ditambah 16 dikali 2 dikali 1 ini dikurang 1 dikali 4 dikali 16 ini ditambah 1 dikali 12 dikali 1 ini ditambah 20 dikali 2 dikali 3 ini. Jadi hasil dari itu 1 dikali 4 4 4 dikali 20 80 ditambah 3 dikali 12 yaitu 36 36 dikali 1 yaitu 36 ditambah 16 dikali 2 yaitu 32 32 dikali 1 yaitu 32 dikurang 1 dikali 4 4 4 dikali 16 yaitu 64 ditambah 1 dikali 12 12 12 dikali 1 yaitu 12 ditambah 20 dikali 2 40 40 dikali 30 yaitu 120. Jadi 80 ditambah 36 ditambah 32 ada 148 dikurang 64 ditambah 12 ditambah 120 yaitu 196. Maka 148 dikurang 196 yaitu negatif 48 atau DZ sama dengan negatif 48. Nah, untuk menghitung Cramer yaitu kita menggunakan rumus X sama dengan DX per D sama dengan DX, Y sama dengan DY per D sama dengan DY, dan Z DZ per D sama dengan DZ. Jadi kita mendapatkan X DZ yaitu negatif 112 dan D yaitu ini metode Sarus tadi negatif 16. Jadi negatif 112 per atau dibagi negatif 16 yaitu hasilnya 7. Dan Y DY yaitu negatif 16 dan D yaitu ini tadi hasil metode Sarus itu negatif 16. Jadi negatif 16 dibagi negatif 16 adalah 1. Dan Z DZ yaitu 48 atau negatif 48 per D yaitu metode Sarus tadi negatif 16. Jadi negatif 48 dibagi negatif 16 hasilnya 3. Jadi terbukti bahwa X, Y, dan Z itu memiliki
Sekian video dari saya, terima kasih.